Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa rasulullah. Wa tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-ayat Sadaqallahu azim. Amma Bapak Ibu jemaah syukur Masjid Al-Ikhlas Allah. Mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat taufik dan inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita sama-sama dapat bermuajah dalam rangka untuk kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita, seorang uswah dan qudwah kita. Itulah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, indahnya hidup bersama Al-Quran itu karena Allah mensifati Al-Quran itu dengan sifat-sifat yang sangat agung, sifat-sifat yang sangat mulia. Allah jelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang keempat yang sudah saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kita bawa aturan buat pengertian kita. Al-Baqarah Oke, 1 sampai 4. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang boleh dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan pada mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Bapak Ibu para jemaah, begitu tegas Allah katakan Al-Quran ini dzalikal kitabu la raiba fihi. Jadi kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya sama sekali. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan. Artinya tidak ada keraguan itu bahwa ayat-ayat Al-Quran itu semuanya hak, semuanya mengandung kebenaran. Ya. Karena Al-Quran ini sebagai petunjuk yang hak dan tidak ada keraguan yang ada di dalamnya, maka kemudian hudal lil muttaqin. Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya itu
diperuntukkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu yang didahulukan oleh Allah untuk Al-Quran. Walaupun juga ada di ayat yang lain bahwa Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk sesama manusia, bukan hanya lil muttaqin, tapi juga hudan linnas, petunjuk bagi manusia secara umum. Sungguh luar biasa Al-Quran jemaah. Jadi kalau kita ini betul-betul selalu dekat dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka keindahan hidup itu bukan hanya kita rasakan waktu di saat kita masih hidup di dunia ini, tapi juga akan kita rasakan saat nanti di akhirat kelak, dengan pasti ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, jaminannya pasti surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah mensifati orang-orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Ya. Bahkan wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah. Bukan hanya itu, Allah masih mensifati pada ayat berikutnya, ayat keempat, bahwa orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Itu pasti. Tidak hanya itu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhir. Jadi orang-orang yang bertakwa itu cuma orang-orang yang yakin, ya, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita. Bahkan sebagai orang yang bertakwa, sedangkan dituntut juga yakin dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ada Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Itu kita juga wajib meyakini, walaupun tidak harus menjalankan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Tapi kita yakin, kita wajib meyakini bahwa Allah juga menurunkan Zabur, Allah juga menurunkan Taurat, Allah juga menurunkan kitab Injil. Itu wajib kita yakini. Ya. Coba bahkan wabil akhirati yuqinun, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Itulah sifat-sifat agung yang Allah berikan kepada Al-Quran yang pertama. Yang kedua, sebagaimana tadi saya sampaikan jemaah, sifat-sifat agung yang Allah berikan kepada Al-Quran itu yang kedua adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kita dapat lihat di Al-Baqarah 185, ayat yang hubungannya dengan perintah puasa ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. 185 Al-Baqarah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebenarnya hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mencukupkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Para jemaahku, di awal ayat itu jelas, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Sampai hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil sampai akhir. Jadi memang didahulukan oleh Allah kehadiran Al-Quran ini. Yang pertama memang hudan lil muttaqin. Baru berikutnya Al-Quran ini adalah hudan linnas. Tidak ada pada jemaah kitab sebelum Al-Quran itu yang memberikan fungsi yang sangat komprehensif sebagaimana Al-Quran, memberikan fungsi yang luar biasa terhadap kehadiran umat manusia di dunia ini. Lebih daripada petunjuk bagi orang yang bertakwa secara spesifik begitu, Al-Quran juga hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang-orang yang mukmin, tetapi juga petunjuk bagi orang-orang yang selain mukmin, manusia secara umum. Sehingga seharusnya para jemaah, saudara-saudara kita yang non-muslim itu harus berterima kasih kepada kita orang non-muslim ini, karena mereka juga mengambil petunjuk dari Al-Quran, petunjuk tentang ilmu kedokteran, petunjuk tentang ilmu biologi, tentang fisika, petunjuk tentang ilmu alam dan lain sebagainya, secara komplit dan lengkap Allah telah jelaskan semua itu di dalam Al-Quranul Karim. Masih ingat ya sejarahnya Pak Habibie kenapa menjadi jenius seperti itu? Ternyata termotivasi oleh temannya yang Yahudi yang setiap malam baca Al-Quran. Akhirnya Pak Habibie justru termotivasi melihat temannya yang Yahudi itu, ini malah non-muslim baca Quran terus ya, dan dia menjadi orang yang hebat. Kenapa saya sebagai seorang muslim tidak justru harus lebih hebat? Akhirnya Pak Habibie terus termotivasi untuk kembali kepada Al-Quran, dan sampailah kita kenal Pak Habibie sebagai salah seorang yang paling jenius ya. Bahkan saking jeniusnya, saat itu pemerintah Indonesia saja nggak mampu membeli kejeniusan Pak Habibie, justru dibeli oleh Jerman kejeniusan oleh Pak Habibie. Itu karena dekat dengan Al-Quran, karena mengambil petunjuk dari
Al-Quranul Karim. Bapak Ibu berjamaah, itu sifat agung yang kedua. Bahkan sifat agung yang ketiga Al-Quran ini jamaah adalah sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Isra surat 17 ayat yang 9 dan 10. Allah menjelaskan di dalam ayat itu para jamaah bahwa Al-Quran itu jamaah petunjuk yang paling lurus. Iya Allah. Jadi petunjuk yang paling lurus itu adalah Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladziina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Kata betul. Ayat 9 dan 10. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang melakukan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Bapak Ibu, begitu jelas juga dalam ayat ini, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran itu memberi petunjuk jalan yang paling lurus. Tidak ada petunjuk yang mengalahkan lurusnya, benarnya, melainkan Al-Quran. Jadi 100% Al-Quran itu petunjuknya adalah petunjuk yang paling lurus, petunjuk yang paling benar. Ya. Itu sifat agung Al-Quran yang Allah telah sampaikan informasinya kepada kita. Kalau sekali lagi Al-Quran itu adalah petunjuk yang paling lurus. Tidak sedikit pun terjadi kesalahan di dalam memberikan petunjuk dalam kehidupan kita sebagai orang yang muttaqin dan bahkan secara umum sebagai an-nas atau manusia. Kemudian para jemaah, Al-Quran juga disifati oleh Allah sebagai ruh. Sebagai ruh. Itu ada di dalam surat Asy-Syura surat 42 ayat yang ke-52. Ayat 52 itu para jemaah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh atau Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh atau Al-Quran. Kenapa para jamaah Al-Quran ini dikatakan oleh Allah ruh?
Karena melalui Al-Quran itu hati kita menjadi hidup. Ya. Jadi karena melalui petunjuk Al-Quran itu hati kita menjadi hidup. Maka dikatakan oleh Allah untuk mensifati keagungan Al-Quran ini bahwa Al-Quran itu juga ruhan min amrin, ruhan min amrina. Jadi itulah sifat agung Al-Quran yang lain, bahwa Al-Quran itu hadir sebagai ruh. Karena dengan Al-Quran itu sekali lagi berjamaah hati kita menjadi hidup. Coba bayangkan sejarah para sahabat yang dahulu sempat menentang habis-habisan saat masih awal-awal Al-Quran itu didakwakan oleh Rasulullah. Betapa Khalifah Umar bin Khattab itu ketika sudah menjadi Muslim berjamaah itu menangis berkali-kali, tersedih-sedih bahkan menangis. Merasa begitu bodohnya saya dulu ketika masih jahiliyah. Karena dengan mendapatkan petunjuk Al-Quran itu akhirnya sahabat Umar bin Khattab itu menangis berkali-kali. Betapa bodohnya saya dulu ketika masih zaman jahiliyah. Masa bikin Tuhan itu dibikin sendiri, nanti setelah dibikin disembah-sembah sendiri. Tuhannya terbuat dari adonan roti yang enak, begitu lapar Tuhannya dimakan. Itu kan tidak masuk akal sama sekali. Tuhan kok dimakan. Jadi merasa begitu bodoh, begitu jahiliyah ketika sudah mendapatkan petunjuk Al-Quran. Dengan Al-Quran itu sekali lagi hati kita menjadi hidup, bisa berpikir logis, bisa berpikir dengan jelas, baik, dan tidak kabur pikir kita karena kita mengikuti petunjuk Al-Quran. Itu para jemaah. Bahkan para jemaah di surat An-Nisa ayat yang ke-174 175 Allah juga mensifati Al-Quran itu dengan nur. Nur itu cahaya. Allah takdirkan ya, Al-Quran yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi ini itu ada di Jabal Nur. Jadi Jabal itu gunung, Nur itu cahaya. Di puncak itu ada gua yang kecil hanya untuk 2 orang saja. Itulah saat Rasul menerima wahyu yang pertama di Jabal Nur, gunung yang menjadi sebab mencahayai seluruh kehidupan umat manusia dengan diturunkan Al-Quranul Karim. Saya sudah pernah cerita, orang saya ini menjadi guru ngaji mulai masih anak-anak sampai sudah menjadi mbaknya anak-anak. Sampai sekarang guru ngaji kan ada pensiunnya Pak. Bapak saya kan mengajar aja, guru ngaji aja. Ya. Saya merasa wong saya ini guru ngaji, masa saya tidak tahu tempat turunnya Al-Quran yang pertama itu. Sehingga waktu saya haji tahun 2019 pas sebelum pandemi, lalu 2 tahun kita tidak boleh haji ya. Saya nekat sama jemaah yang mau ikut, ayo naik ke Jabal Nur. Masya Allah, gak bisa bayangkan saat ini saja yang sudah dikasih terap-terapan oleh pemerintah Saudi masih beratnya seperti itu, harus naik di puncak Jabal Nur itu.
Apalagi zaman itu Rasulullah naik turun sendiri dengan tanpa ada jalan yang enak seperti sekarang. Gak bisa bayangkan jamaah perjuangan beliau. Maka setiap kali kita keluar dari Raudhah itu, taman surga yang ada di dalam Masjid Nabawi itu, dan kemudian melewati makam beliau, setelah salam itu memang secara otomatis ini saya nggak mungkin tidak menangis di hadapan Rasulullah setelah menyampaikan salam. Apa alasannya? Simpel saja bagi saya sebenarnya. Ya Allah, andai kata Engkau tidak mengutus Rasulullah SAW ini ke dunia, dunia ini jadi apa ya Allah? Ada Al-Quran yang hiya aqwam, petunjuk yang paling lurus saja, dunia masih seperti sekarang ini ya Allah. Lalu andai kata Engkau tidak mengutus beliau, dunia ini jadi apa ya Allah? Itu saja sebenarnya, simpel aja. Sehingga setiap kali saya salam, selesai salam mesti dengan tidak terasa meneteskan air mata ketika ziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baru datang kemarin malam jemaah di Madinah, masih sangat dingin ini, dapatnya dari Madinah ini, jadi sangat dingin. Begitu di Mekah ke Taif lebih dingin lagi, Insya Allah. Ya, Taif itu butuh waktu sehari sendiri, berangkat jam 8 habis sarapan itu, kembali lagi ke Mekah sampai jam 9 malam. Itu butuh waktu sehari sendiri, sekaligus mengambil mikot di Masjid Qarnul Manazil itu, jadi mikot yang terjauh dari kota Mekah. Itu jemaah. Jemaah Allah sebagai nur cahaya mencahayai seluruh kehidupan umat manusia di dunia ini. Ya. Itulah sifat agung yang Allah sandarkan terhadap Al-Quran. Bahkan terjemahan Al-Quran juga disifat oleh Allah sebagai syifa, sebagai obat. Pak dokter ini yang ahli obatnya. Walaupun dokter gigi kan tetap tahu obat ini. Allah jelaskan di antaranya di dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-57. Ayat itu para jamaah berbunyi, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jamaah Allah. Jadi wa shifaa'un lima fis sudur, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada itu pasti. Penyembuh penyakit mental kita, rohani kita akan menjadi hidup dan bahkan tercahayai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Tapi belakangan panjenengan sudah membaca sekian banyak kiriman WA itu, hasil penelitian bahwa dengan jenengan bisa membaca Al-Quran seperti yang Allah perintahkan dengan tartil itu, maka air liur yang keluar karena membaca Al-Quran dengan tartil itu menurut penelitian bukan hanya menjadi penyembuh secara rohani, penyakit-penyakit rohani, tapi juga menjadi penyembuh penyakit-penyakit jasmani. Saya berkali-kali membuktikan, kalau lagi karena sesuatu hal sibuk begitu, 2-3 hari nggak bisa baca Quran di luar ngajar gitu. Kalau ngajar setiap hari pagi sampai malam yang ngajar Al-Quran aja. Di luar ngajar saya akan punya wirid baca Quran sendiri.
Itu kalau tidak 2-3 hari tidak baca, langsung loyo Pak badannya. Itu betul-betul kita rasakan. Kalau penyembuh penyakit rohani pasti itu sudah pasti. Tapi belakangan sekali lagi menurut hasil penelitian para ahli bahwa bukan hanya penyembuh penyakit rohani, tapi Al-Quran itu jika kita baca dengan benar, dengan tartil juga akan menjadi penyembuh penyakit jasmani. Nah, para jemaah Allah, dengan kita sudah memahami sifat-sifat agung Al-Quran yang Allah jelaskan dalam berbagai ayat yang telah kami sampaikan tadi, maka para jemaah Allah tentu kita harus berusaha untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Caranya apa yang harus kita lakukan? Minimal para jemaah istiqomahkan di dalam membaca Al-Quran. Rasulullah dalam sebuah hadis beliau bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kirabil barar walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqul lahu ajr. Orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, al-mahir bil Qur'an, orang-orang yang sudah betul-betul pintar dalam membaca Al-Quran itu, kata Rasulullah, nanti surganya beserta para malaikat-malaikat yang mulia di surga Allah. Tetapi Rasulullah bukan hanya memberikan apresiasi kita-kita yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran, tapi Rasulullah juga memberikan apresiasi walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta', dan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan masih tertegun-tegun. Apa bahasanya tertegun? Gerudal-geradul itu tetap diberikan apresiasi oleh Rasulullah. Dengan saat kita masih mampu membaca Al-Quran dengan gerudal-geradul, tertegun-tegun itu jamaah, justru setiap huruf jangan diberikan pahala oleh Allah, 2 pahala. Kenapa 2 pahala? Pahala yang pertama karena niat jenengan membaca Al-Quran. Pahala yang kedua karena jenengan tetap memaksakan walaupun masih gerudal-geradul, masih baca saja. Itulah yang dihargai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap bersemangat, semua tanpa terkecuali. Bahkan monggo yang belum bisa untuk membaca, segera juga kita belajar membaca Al-Quran. Nah, apresiasi yang lain minimal yang dapat kita lakukan untuk dekat dengan Al-Quran dan mendapatkan sifat agungnya Al-Quran itu jamaah. Apresiasi yang lain Rasulullah juga dawuh, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran, 1 huruf itu diberikan 1 pahala, dan 1 pahala itu jamaah akan dilipatkan oleh Allah menjadi 10 pahala. Dan Rasulullah kemudian dawuh di penghujung hadis itu, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tidak, kata Rasulullah. Tapi alif itu 1 huruf, mim itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim juga 1 huruf. Inilah yang kemudian menjadi dasar hukum bagi kita jamaah.
walaupun jenengan baca Al-Quran itu belum tahu artinya, tetap berpahala. Siapa yang tahu artinya alif lam mim, alif lam ra, kaf ya ain sad. Siapa yang tahu artinya? Sampai hari ini para ahli tafsir belum ada yang bisa menemukan arti daripada nama-nama awal surat itu. Namanya harful muqatta, huruf yang terpotong-potong, atau dikenal dengan istilah fawatihus suwar, huruf pembuka surat-surat. Itu sampai hari ini para ahli tafsir belum ada yang pernah menemukan apa makna pada fawatihus suwar atau huruf-huruf yang menjadi pembuka surat-surat itu. Akhirnya para jemaah, kita diperintahkan oleh Allah, maksud saya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran. Itu perintahnya adalah sebagai berikut: ta'ahadu ala hadzal Quran fa innahu asyaddu tafallutan minal ibli fi aqliha. Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita sekalian para jemaah untuk membaca Al-Quran dengan bahasa beliau, ta'ahadu ala hadzal Quran, berterus meneruslah kalian membaca Al-Quran ini. Bukan bareng baca Quran dari Ramadan melas, masuk baca Quran setahun bisa dari Ramadan. Jadi perintahnya ta'ahadu, berterus meneruslah kalian semua membaca Al-Quran ini. Kenapa? Kalau kita diperintahkan secara istiqomah di dalam membaca Al-Quran itu, karena Al-Quran itu kata Rasulullah akan mudah